Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 36 bahwasanya suatu hari ada seorang khawarij yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengatakan, "Ya Ali, ma balan nas intaqadu 'alaika wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakrin wa Umar?" Kenapa orang-orang di zaman pemerintahanmu banyak di antara mereka yang tidak mau tunduk dan patuh kepadamu, dan bahkan banyak yang mengkritikmu. Adapun di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, mereka tunduk dan patuh kepadanya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, li anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali wa rijali anta wa amsalu. Karena di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyatnya adalah saya dan orang-orang seperti saya. Sedangkan di masa pemerintahan saya, yang menjadi rakyatnya adalah kamu dan orang-orang sepertimu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Apabila rakyatnya baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dan amanah, maka insya Allah Allah akan kirimkan kepada mereka pemimpin yang baik juga. Namun sebaliknya, apabila rakyatnya fasik, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim, tidak jujur dan tidak amanah, maka jangan heran apabila Allah mengirimkan kepada mereka seorang pemimpin yang sama dengan sifat mereka. Lihatlah Fir'aun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia pemimpin atas kaumnya? Karena memang kaumnya Fir'aun adalah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasikin. Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan ucapannya sehingga kaumnya taat kepadanya. Sesungguhnya kaumnya Fir'aun adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwasanya kaumnya Fir'aun adalah orang-orang yang fasik, sehingga Allah jadikan Fir'aun sebagai pemimpin mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin atas sebagian mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. At-Turtusi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, lam azal asma'un nasa yaqulun, aku selalu mendengar orang-orang mengucapkan, a'malukum hukamukum kama takunu yuwalla alaikum, amalan-amalan kalian adalah pemimpin kalian, sebagaimana perbuatan kalian maka begitulah pemimpin kalian nanti. Sampai saya pun mendapati sebuah ayat yang senada dengan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin atas sebagian mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Qatadah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, qalat Bani Israel mengatakan, ilahuna anta fis sama wa nahnu fil ard, wahai Tuhan kami, engkau berada di atas langit sedangkan kami berada di bumi. Kaifa na'rifu ridhaka min sakhatik, lalu bagaimana kami mengetahui keredaanmu dan kemurkaanmu? Maka Allah pun mewahyukan kepada sebagian para nabinya dengan mengatakan, izasta'maltu alaikum khiyarakum faqad raditu ankum, apabila aku menjadikan orang-orang baik dari kalian sebagai pemimpin atas kalian, maka itu tandanya aku ridho kepada kalian. Wa izasta'maltu alaikum sirarakum faqad sakhitu alaikum, dan apabila aku menjadikan orang-orang buruk dari kalian sebagai pemimpin atas kalian, maka itu tandanya aku tidak ridho terhadap amalan-amalan kalian. Ibadallah, pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Apabila kita menginginkan pemimpin yang baik, maka hendaknya kita merubah diri kita, berusaha menjadi orang-orang yang baik, yang jujur dan amanah, bukan hanya bisa mencela pemimpin atau mencaci maki pemimpin, atau bahkan ingin memberontak kepada pemimpin, atau mendoakan keburukan kepada pemimpin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Al-Hasan Al-Basri bahwasanya suatu hari Hasan Al-Basri pernah mendengar seseorang mencaci maki dan mendoakan keburukan kepada Hajjaj. Al-Hajjaj pada jamaah salah seorang pemimpin yang kejam dan bengis di zaman dahulu. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya dia telah membunuh lebih dari 120.000 jiwa. Sebagian yang dia bunuh adalah sahabat Nabi SAW. Ketika Hasan Al-Basri mendengar orang tersebut mencaci maki pemimpin yaitu Hajjaj dan mendoakan keburukan kepada Hajjaj, apa kata Al-Hasan Al-Basri? La taf'al, jangan kamu lakukan itu. Innama min anfusikum utitum, sesungguhnya pemimpin kalian ini datang dari diri kalian sendiri. Innama nakhafu in azal al-Hajjaj aw mata an yatawalla alaikumul qiradatu wal khanazir, yang saya khawatirkan apabila Hajjaj digulingkan atau mati, yang menjadi pemimpin kalian bukan lagi dari kalangan manusia, namun dari kalangan binatang, yaitu al-qiradatu wal khanazir, kera-kera dan babi-babi. Sebagaimana yang diriwayatkan, a'malukum hukamukum kama takunu yuwalla alaikum, amalan-amalan kalian adalah pemimpin kalian, sebagaimana perbuatan kalian maka begitulah sifat pemimpin kalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 35, bahwasanya suatu hari ada seorang khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik ibn Marwan mengumpulkan rakyatnya. Kemudian ia mengatakan kepada rakyatnya, aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakrin wa Umar? Wahai rakyatku, maukah kalian kami ini menjadi pemimpin sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Qalu bala nuridu dzalik. Mereka mengatakan, tentu kami mau. Lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, kunu karrijalil ladzina tawalla alaihim Abu Bakrin wa Umar linakuna lakum kama kana Abi Bakrin wa Umar. Kalau begitu jadilah kalian rakyat sebagaimana rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, maka kami akan bisa menjadi pemimpin sebagaimana pemimpin Abu Bakar dan Umar. Ibadallah, pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Apabila rakyatnya baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah, jujur dan amanah, insya Allah Allah akan kirimkan kepada kita pemimpin yang baik. Namun sebaliknya, apabila rakyatnya fasik, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim, tidak amanah dan tidak jujur, maka jangan heran apabila Allah mengirimkan kepada mereka seorang pemimpin yang sama dengan perilaku mereka. Karena a'malukum hukamukum, amalan-amalan kalian adalah pemimpin kalian. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana perbuatan kalian maka begitulah sifat pemimpin kalian. Ibadallah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur dan amanah, dan yang penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.